Direbus boleh, nggak direbus boleh, mau dibikin ekstrak juga boleh. Yang jelas biasanya apa tuh? Ya. Kalau airnya nggak terlalu panas, Anda tunggu beberapa saat. Tapi kalau airnya panas, mendidih, dia langsung keluar kan. Itu aja Anda minum tiap hari. Wih, tulang, jantung, otak, modal itu doang. Murah kan? Jadi produk fermentasi kayak begini, kenapa salah satu rahasia orang Korea, tapi Korea juga enggak sih. Ada salah satu suku yang kalau Anda pernah baca namanya suku Hunza. Di daerah Pakistan antara Himalaya sama itu suku yang bisa bertahan hidup sampai 150 tahun. Saya baru baca juga itu, Masya Allah. Itu ternyata umur 65 tahun mereka masih bisa, umur 65 tahun itu mereka masih bisa melahirkan. Sama kayak gadis. Dan salah satu rahasia sehatnya orang Hunza itu adalah apa? Mereka sering mandi air dingin. Ternyata mandi air dingin itu bagus. Baru beberapa data saya baca tentang namanya tuh cold immersion. Jadi kalau di rumah Anda punya bathtub, kalau nggak punya bathtub pakai gentong. Versi mewahnya bathtub, saya juga nggak punya bathtub di rumah. Ya, kalau nggak gentong kayu, gentong biru yang gaban gede itu, masukin air, cemplungin es batu, berendam di situ 20 detik. Itu bisa slowing down aging, memperlambat penuaan. 20 detik, oh jangan menit bu, 20 detik aja, ya itu. Nah termasuk rahasia kalau Anda lihat, sebagian besar negeri-negeri yang punya karakter makanan atau mungkin ciri budaya makan mereka tuh pasti ada produk fermentasi, pasti ada. Jepang kan ada ini, Korea kan ada kimchi. Kalau Jepang kan ada miso. Indonesia punya tempe. Ya, makanya udah sering lah mungkin lihat video-video saya tentang tempe gitu kan. Tempe itu sebenarnya ya kita mulai membiasakan juga makan nggak diapa-apain ya. Tempe begini. Saya punya anak saya yang keempat itu malah bisa makan tempe begini aja deh. Oh ini bagus. Ya, ini madu kayaknya. Oh ya. Tadi namanya cocolan tempe. Iya. Jadi salah satu rahasia beberapa negara-negara yang punya budaya makan yang kuat ya, atau punya tradisi, biasanya pasti ada produk fermentasi. Katanya mic-nya kurang jelas. Ya, bisa dilihat. Jadi salah satunya tuh ya kayak Indonesia kan tempe. Ya. Tempe makan begini nggak apa-apa. Karena kita memang biasanya kan digoreng, di apa segala macam. Sebenarnya kalau digoreng boleh nggak? Ya boleh aja, cuman saya nggak suka minyaknya. Itu masalahnya. Yang kedua, kalau digoreng pakai tepung lagi. Ya pepes kek atau mungkin apa gitu loh. Jadi ya makan-makan begini ya tidak ada masalah. Tempenya bebas ya, saya makan aja. Tempenya apa? Ya tempe yang kalau bisa cari kedelainya yang benar. Biasanya ditulis non-GMO, non-GMO. Nah ini juga salah satu cara. Jadi makanan fermentasi kayak begini, sebelum Anda makan, ibu sekalian, Anda makan dia dulu. Makanya orang Korea mau makan apapun biasanya pakai kimchi kan. Sebenarnya kita punya acar, cuman acar nggak dimakan. Jadi sering saya bilang guyonan saya gitu kan. Sebenarnya nasi goreng tuh ada yang seratnya tinggi banget di situ, yaitu apa? Acarnya. Ya makanya kalau makan nasi goreng, nasinya mungkin ya 1-2 sendok makan saja, sisanya acaranya. Saya kemarin makan bubur ayam.
bubur ayam versi Zaiul Akbar. Karena biasanya kalau saya pagi masuk, jadi pagi itu kalau Anda masukin karbo, gula berlebihan, pasti lemes, pasti ngantuk. Percaya deh. Maka kalau pagi-pagi saran saya jangan banyak gula masuk. Udah makan gorengan, makan nasi uduk, minum teh manis, gula semua lah. Ya. Bahkan kalau bisa, saya penganut mazhab sebenarnya yang antara tidak makan pagi atau makan pagi itu sedikit aja. Tapi kalaupun sedikit, penganut ya, karena ada juga yang mengatakan makan pagi itu penting. Ya, tapi kalau saya pribadi menganutnya yang tidak makan pagi sekalian, dan kalau makan pun dipilih yang dimakan. Ya. Jadi apa tuh? Tadi ngomong apa? Hah? Sarapan. Saya seringnya nggak sarapan. Kalau mau sarapan, lebih baik Anda makan protein. Ini kan protein nih, tempe. Tempe protein, tahu protein, ya, telur protein, ya, apa lagi? Ya itulah. Alpukat protein tuh. Ya, seperti itu. Nah, jadi produk-produk begini, ya, yang fermentasi segala macam itu juga kalau bisa masuk dalam list makanan Anda tiap hari. Sudah tahu contohnya ya? Tadi cuka, apalagi nih kimchi kita nggak biasa asem soalnya kan, mendingan tempe aja lah. Kalau nggak pakai miso juga nggak apa, tauco juga boleh. Tauco ini kan fermentasi juga saya. Atau cuka, apa dengan acar-acaran tadi tuh, seperti itu. Atau yang berikutnya masuk dalam list makanan tiap hari adalah probiotik. Probiotik itu bakteri hidup. Ya, nanti coba di online banyak yang jual kok. Nanti bisa di browsing. Ya, dicari yang jual. Nah begitu. Jadi pagi-pagi atau mungkin kita mulai mengurangi, apalagi yang Anda mohon maaf yang sudah cukup banyak tumpukan lemak dalam tubuh, kalau bisa karbonya dikurangi. Supaya karbo dikurangi, dimasukin apa? Protein, daging, tapi imbangi dengan aktivitas olahraga atau gerak. Nah, termasuk juga salah satu cara untuk mencegah supaya gula itu tidak tinggi setelah makan adalah Anda berjalan. Berjalan 40 langkah lah ya, kurang lebih 10 menit lah, 5-10 menit itu salah satu cara. Itu probiotik. Kemudian nah berikutnya atau fermented ya. Kalau dokter pagi-pagi makan apa? Tadi pagi ada yang mau tanya saya tadi pagi makan apa? Saya nggak makan tadi pagi. Saya cuma makan tepung bekatul. Ya, tepung bekatul yang di situ ditambahkan dengan ada beberapa bahan lain ya. Kita yang buat, memang belum ada dijual. Ya, ada bakterinya juga ya. Kemudian saya makan bareng sama habatus sauda, sama zaitun, sama VCO. Udah, itu makanan saya pagi. Terus saya ngomong sama badan saya, nanti siang baru makan gitu. Sehingga dia nggak ngomel lapar. Karena dia harus diomongin, kalau nggak tuh ngomel dia. Yang biasa kita sudah ada jadwal makan, kita nggak makan, ngomong dia. Ngomongnya apa? Lapar. Tapi kalau dari pagi-pagi yang sudah ngomong, sorry, nanti siang baru makan. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, sore baru makan ya. Dia nggak bakal keluarin sinyal lapar. Tenang aja. Tubuh kita tuh bisa diperintah. Seringnya dia yang merintah kita kan. Makan lagi. Kalau saya sudah ngomong gitu, itu sinyal lapar nggak ada, hilang. Ngomong aja. Ngomong dalam bentuk apa? Ya ngomong aja dalam hati gitu loh, seperti itu ya. Begitu. Kemudian apa lagi yang bisa kita lakukan? Tadi ada kelapa segala macam gitu ya. Nanti saya sempat jelaskan, ini pembahasannya banyak banget, tapi intinya begini, kita itu ibu-ibu sekalian sangat memungkinkan lah ya untuk bisa mengendalikan atau merepairing. Jadi tubuh kita tuh punya apa ya, punya kemampuan untuk self healing sebenarnya ya. Nah, filosofi atau pemahaman atau kalimat di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, ya itu saya pakai banget. Makanya kenapa saya sangat antusias dengan mereka ini. Jahe ini juga ya, kalau bisa cari jahe lokal. Anda tahu jahe lokal bedanya apa?
nggak kinclong-kinclong, nggak gaban-gaban, kecil-kecil dia. Bukan merah ya, dia tetap jahe gajah, cuman nggak gede. Ya, yang biasa banyak jahe gede itu jahe-jahe impor dari Cina itu loh. Gede-gede banget, bersih-bersih banget. Yang punya kita tuh biasanya kecil-kecil, nggak apa-apa, kita pakai itu aja. Ini kayak kecil nih, kayak begini. Ya, nah ini jadi list juga, list dalam menu minuman Anda tiap hari. Ya, kayak kunyit kayak begini. Oh, ini kunyit-kunyit gini kan? Nggak ada air panas ya? Jadi sekarang itu saya kalau kunyit begini ada cuci bersih aja, nggak usah dikupas. Kalau saya sekarang begitu anunya. Kalaupun dikupas, nggak usah repot-repot ngupasnya begini aja. Dulu kan begini kan, begitu. Atau kan pakai sendok. Ya, pakai sendok juga bisa. Ya, begini nanti ada potong. Ya udah di geprek boleh, diapain boleh. Hah? Talenan nggak ada. Biasa isi saya paling marah tuh, bukan marah sih. Itu bukan tempat potong, dia bilang. Nggak usah. Ya, gini doang kan. Terus Anda ambil serai. Ini menu-menu sederhana begini. Potong lagi. Pisaunya nggak tajam soalnya. Ya intinya gitulah. Modal 3 macam lah mungkin ya. Kayak mungkin jahenya 1 gini. Ini sudah lama nggak praktek beginian. Biasa ngasih tahu doang. Udah begini. Terus ada satu lagi biasanya saya tambahin. Ini kan nanti kalau pakai gelas mana tadi? Gelas ini kan ada saringannya nih. Ya tinggal masukin kalau apa namanya nggak banyak ya. Dokter nggak pakai sarung tangan kan buat saya sendiri. Gak usah dikomentari lah. Udah gitu. Terus kasih air panas. Direbus boleh, nggak direbus boleh, mau dibikin ekstrak juga boleh. Yang jelas biasanya apa tuh? Udah. Kalau airnya nggak terlalu panas, Anda tunggu beberapa saat. Tapi kalau airnya panas, mendidih, dia langsung keluar kan. Itu aja Anda minum tiap hari. Woi, tulang, jantung, otak, modal itu doang. Murah kan? Pagi boleh, mau jelang tidur juga boleh. Nah, kalau saya biasanya senengnya itu jangan dikasih apa-apa. Jangan dikasih apa-apa dulu gitu loh. Jadi dibiarkan plain aja. Supaya lidah kita itu mulai kembali ke rasa aslinya. Karena lidah kita kan sudah berantakan. Berantakan dengan perisa, flavor gitu-gitu lah. Gitu. Kayak gitu tuh kalau yang airnya mendidih gitu kan, yang paling sebentar udah mulai keluar aromanya, warna sudah berubah, udah minum aja, tunggu agak hangat. Ya. Oh, nggak apa-apa Bu, saya bangga dengan kuning-kuning begini. Saya biasanya kalau di rumah ramuan bukan ramuan sih, yang sering saya bikin tuh temulawak, kuningnya ada 2, temulawak sama kunyit. Tuh, kemudian ada serainya, ada jahenya, ada kencurnya, jadi 5. Itu yang bisa saya bikin. Terusnya lagi tadi saya lupa ngasih tahu. Nah biasanya supaya itu lebih bagus lagi penyerapannya, saya apa tuh namanya gini-gini tuh. Lada hitam, merica, lada hitam sama lada hitam sama ya? Hah? Black pepper. Wah, biar keren black pepper. Black pepper gini-gini,
yang masih asli di gini-gini apa namanya? Apa? Bukan diserut, digiling, ya grill kan. Udah masukin di sini. Nah itu lada hitam tuh bagus. Anda masukin ke dalam semua ramuan Anda, ya. Secukupnya aja lah, paling sampai dia kelihatan di atas tuk gitu. Ya udah, nanti aduk-aduk bentar, minum. Kenapa? Karena lada hitam itu dalam yang saya pelajari, dia bisa meningkatkan penyerapan, plus juga dia bisa menghangatkan lagi, dan juga bisa menambahkan efek buat membersihkan saluran atau pencernaan kita. Lada hitam. Mudah kan? Mudah. Ya. Jadi itu salah satu caranya. Jadi modal-modal ini aja lah, murah meriah. Jadi sering saya tanya atau sampaikan ke orang-orang, mau hidup sehat itu mahal? Enggak kok. Ya, apalagi ibu-ibu begini kan, Anda kan sangat akrab dengan mereka-mereka ini. Tadi yang saya coba ada temulawak, ya itu kan bumbu sebenarnya. Iya kan? Tapi ya, makanya kalau salah satu makanan lauk paling saya favorit itu namanya pindang. Pindang kalau di Bengkulu atau Jambi itu namanya gangan. Gangan itu kan pasti ada kunyitnya. Itu biasanya kalau saya makan itu sedikit ada minyak, cuma minyaknya biasa pakai, kalau yang benar biasa pakai minyak kelapa. Jadi kalau sekarang di rumah itu coba mulai diganti minyaknya dengan minyak kelapa. Bikin. Ya, atau kalau enggak, jangan sering-sering pakai minyak. Kan bisa. Kukus, steam, pepes kan bisa. Ya, nggak perlu pakai minyak. Itu. Jadi black pepper ya. Kayak gitu nanti tinggal diminum aja tuh. Minum gitu. Yang di kafe saya di sana tuh ya isi minuman itu semua, ada 17 jenis minuman yang kita buat dan tidak perlu mikir. Ya, tidak perlu mikir minum ini manfaatnya apa. Kenapa? Saya sudah sedikit namanya supaya gampang diingat. Contoh, dokter kalau saya sakit lambung minumnya apa? Lambung ceria. Kan nggak perlu mikir kan? Kalau saya lagi pengen detox, meskipun itu sebenarnya nama yang tidak bisa juga memberikan efek langsung. Misalkan saya mau lemaknya agar turun, nggak juga seketika langsung turun, tapi situ kita sebutnya ada detox lemak. Nah, gitu. Nanti kapan-kapan mampirlah ke sana. Terus yang tadi disebutkan di situ nggak ada tepung, nggak ada terigu, nggak ada gula, ya memang di situ kita praktekkan. Seperti nanti kapan-kapan mampir kalau sempat. Di Jati Asih kemarin baru ada ibu-ibu, saya mau cerita sedikit pengalaman, cerita seru. Saya kemarin tuh ditelepon sama saudara, dia bilang, "Bang, nanti ada ibu-ibu, mereka naik bus yang gede antar kota, antar provinsi itu, 30 orang itu subhanallah dari Jambi. Kemana? Pergi ke Jogja, pergi ke Solo, pergi ke Bandung, tur masjid ke masjid. Saya bilang canggih nih ibu-ibu, ada yang umur 78 tahun. Tapi saya salut sama mereka. Anda, saya bilang, maksudnya tamasya bukan sekedar tamasya, tapi mengunjungi rumah Allah, saya bilang. Keren itu, apalagi kalau di situ ketemu dengan ustadz-ustadz atau ulama-ulama, kan keren. Mereka pergi ke masjid Zaid Solo ya, Syekh Zaid apa gitu kan, kemudian Al Jabar di Bandung, kemudian Jogokarian, nah sama Masjid Raya Bandung. Sebelum mereka balik ke Merak, mampir ke kafe. Jadi ditutup. Kafenya namanya Cafe JSR. Cafe.JSR. Tempatnya tuh karena itu memang nggak disiapin buat bus gitu ya. Kemarin juga ada majelis taklim dari Bintaro juga ke sana pakai bus. Pas lagi ada saya di sana janjian, jadi akhirnya ya saya ngomong-ngomong sedikit lah, nyeritain. Cafe.JSR kalau IG-nya. Cafe.JSR. Ya di sana minumannya kayak begini semua, tapi saya bilang gak usah sering-sering ke sini, saya bilang. Buat di rumah aja. Ya. Ada namanya napas lega. Napas lega itu pakai telang. Tapi telang itu ada ilmunya ya, karena telang itu sifatnya dingin, maka jangan minum telang sendirian. Ya, keliengan nanti. Kalau minum telang minimal Anda harus pakai jahe, kalau nggak serai. Telang nggak tahu? Itu loh lagu itu loh, telang. Bunga ungu itu orang Betawi paham lah itu. Nanti di browsing kan ada telang.
Sepatu telang, bukan itu. Itu gila. Oke, itu ya. Kemudian tadi udah probiotik sudah, di kelapa juga sama, ya. Cerita sedikit lah kelapa. Jadi ya kelapa ini memang apa ya? Tidak ada beberapa orang yang memang nggak kuat minum karena setahu saya kalau nggak salah asam sifatnya, setahu saya. Tapi dia elektrolitnya segala macam bagus. Makanya guru saya ngajarin kalau kamu minum kelapa, tambahkan madu, dia bilang. Nah, setelah tambah madu, kamu aduk-aduk tuh madu. Ini kalau ini kan mudah. Lalu dibiarin dulu sebentar. Habis itu baru minum. Kalau mau anu lagi tambahkan sedikit garam kelapanya. Tambah es batu boleh nggak? Boleh lah. Tapi jangan sering-sering minum air dingin lah. Setahu saya nggak bagus. Nah, tambahkan garam lagi sedikit. Sebenarnya kalau mau lebih powerful lagi dia sebagai apa ya? Booster nutrisi. Jadi kelapanya ini airnya di blender sama kurma. Bagus. Lagi badan lagi lemas-lemas, nanti air kelapa diambil, blender sama kurma, dibuang bijinya kurma ya. Jangan banyak-banyak kurmanya, mungkin 3 atau 5 cukup ya. Hancur-hancurin dulu di blender. Kalau bisa blendernya kecil aja supaya nanti dia kurmanya betul-betul larut bercampur sama kelapa tadi, kasih garam sedikit. Kalau mau kelapanya penuh kehangatan, kelapa ini kan dingin sifatnya, aslinya dingin. Bukan karena dia dikasih es, bukan. Sifat asli air tuh dingin. Ya, maka tambahin jahe. Jahe diapain? Ada seduh dulu air, air panas kasih jahe gitu. Nanti airnya itu Anda campurkan ke kelapa, itu lebih jos. Jadi ada kurmanya, ada jahenya, ada madunya. Itu jadi kayak surga itu. Karena jahe kan minumannya penghuni surga. Madu juga, kurma juga. Ya. Saya belum pernah nyobain tapi rencana pengen saya cobain tuh. Jadi kurma si kelapa ini ditopping sama rimpang. Jadi misalkan Anda bikin air rimpang kayak beginilah mungkin ya. Nah, ini campurin dikit. Jadi air kelapa rimpang. Itu udah minum. Ya sama aja lah. Kalau saya sama aja lah. Nggak terlalu signifikan banget bedanya. Cuman memang kalau secara rasa nggak terlalu manis. Kelapa hijau itu kan nggak semanis ini, setahu saya. Tapi kalau secara perbedaan itu kandungan, lagi-lagi menurut saya pribadi nggak terlalu signifikan. Ada beda-bedanya, tapi nggak terlalu tinggi banget nggak. Itu kemudian biji-bijian. Hampir semua negara-negara yang yang negara-negara yang punya peradaban makanan yang sehat, salah satunya kalau Anda nanti browsing di internet ada namanya Blue Zone Country. Blue Zone Country. Negara-negara yang masuk zona blue. Blue maksudnya apa? Itu usia harapan hidupnya tinggi-tinggi. Ya. Salah satunya itu ada negara-negara yang ada beberapa di mana tuh, Yunani ada, tapi nggak semua. Amerika juga ada. Tapi intinya saya mau ceritakan, mereka itu menu makanannya pasti tidak lepas dari biji-bijian. Ini biji-bijian. Ini kan biji-bijian. Biji kedelai, biji kacang hijau. Ini bunga matahari, ya. Apalagi macam-macam lah. Itu bisa Anda campurkan dengan makanan hari-hari Anda. Contoh mungkin kedelai ini kan kacang hijau ini kan bisa Anda campurkan dalam nasi. Jadi masak nasinya campur kedelai, campur kacang hijau, ada produknya itu saya nggak mau sebut. Udah tahu lah Anda. Dia sasetan, isinya ada 12 jenis biji-bijian. Itu bagus. Semoga yang punya produk tidak lihat video ini. Karena biasa dipasang gitu.
Apalagi sekarang ada satu video yang, bukan video tuh, iklan gila-gilaan banget di Facebook itu, namanya Mega Move. Itu bukan saya ya, saya sebutin aja sampai saya klarifikasi karena itu agak kurang ajar kebodohannya, pembohongannya agak kurang ajar. Ngakunya begini macam-macam lah, pakai nama saya di situ. Tapi intinya biji-bijian. Jadi nasi itu Anda kasih biji-bijian, ya. Produknya sudah ada yang jual. Tinggal cemplungin satu saset itu ke dalam nasi. Itu bagus banget buat serat, buat mencegah gula tidak tinggi setelah makan nasi. Yaitu biji-bijian, ya. Nah, ada juga menunya itu mereka itu yang Blue Zone tadi itu juga kacang-kacangan. Ini kan kacang almond, ya. Ini menyesuaikan anggaran saja ya, nggak perlu dipaksakan. Kalau misalkan anggaran, saya juga nggak tiap hari makan almond. Kalau pas lagi ketemu beli makan gitu. Tapi yang kalau serat, babnya itu serat, maka kita harus butuh serat tiap hari. Ya, makanya ada buah sayur itu ya sama rempah-rempah kayak begini ya, cengkeh, apa pala, kayu manis itu harus masuk dalam list makanan kita tiap hari dan sudah mulai take out. Ya, apa yang di take outin? Yang di take outin adalah tadi gula pasir di take out, masuk lagi. Makanya kalau di kafe itu, bukan di kafe, awalnya kan saya pernah bikin dulu namanya sambal kurma. Mungkin ibu udah pernah tahu. Ya, jadi bikin apa sambal tapi nggak pakai gula pasir, pakainya kurma. Ya, bikin sendiri di rumah bisa kok. Isinya cuman ya cabai rawit, bawang putih, garam, sama kurma. Udah, ulek, kasih garam. Udah enak banget. Gak perlu pakai gula pasir. Ya, jadi mulai kurangi gula pasir dan olahannya. Ya, dan olahannya. Kemudian terigu-teriguan tuh. Terigu-teriguan. Dok, kalau saya bisnisnya teriguan gimana? Bisnisnya roti. Ya, enggak apa-apa. Lanjutin aja. Banyakin sedekah. Ya kan nggak mungkin juga dihentikan bisnisnya kan. Apa-apa, lanjutin aja. Tapi coba mulai di switching. Saya punya ada teman lah ya, ibu-ibu di Bandung itu dia bikin roti juga ada roti set. Cuma roti set ini kan nggak semua orang bisa makan. Ya, rasanya kadang-kadang nggak bisa diterima di semua lidah. Ya seperti itu. Itu jadi minyak-minyakan dikurangi ya. Kemudian kalau bisa mulai mengurangi gula. Ya, salah satunya nasi air putih. Ya. Berarti kita nggak makan nasi? Bukan. Kita tidak makan nasi tapi karbo kita makan. Yang lain aja. Ya, kentang. Kalau perlu. Berarti kalau saya gimana tiap hari ada makan nasi? Belum tentu. Kadang-kadang nggak makan nasi. Makan dagingnya aja, makan tahunya aja, makan tempenya aja. Kalau lagi butuh agak kelingan sedikit, butuh gula, masuklah nasi. Ya, kita yang atur dia, bukan diatur kita. Makanya setahu saya tidak ada ceritanya tentang makan itu harus 3 kali sehari. Nggak ada. Jadi kalau makan itu kapan? Kalau perlu makan, nggak perlu masa makan. Minum aja. Makanya dalam banyak kaidah-kaidah detoksifikasi ada namanya water fasting, pernah dengar kali ya? Jadi dalam 24 jam itu dia nggak makan, air aja terus. Oh itu bagus, setahu saya bagus untuk detox ya, bersihin badan. Nggak makan tapi minum aja, ya minum seharian seperti itu.